Tidak semua punya waktu untuk bisa datang secara tatap muka itu dulu Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu juga penuh dengan aktivitas dan mungkin juga berada di luar kota, seperti Ibu dokter yang ada di Medan saat ini. Ya. Dan yang kedua adalah kenapa kita melakukan pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu yang eh, saya hormati, ini bukan untuk ajang adu ilmu, bukan, dan juga bukan untuk ajang gagah-gagahan atau sombong-sombongan, tetapi ini berlatar belakang dari di mana kita seorang traders. Saya juga pernah punya pengalaman sejak trading dari tahun 2007 sampai saat ini kurang lebih sudah 18 tahun. Tidak mudah bagi kita seorang traders itu ya untuk bisa contohnya menganalisa suatu market itu tidak mudah. Nah, tidak mudah bagi kita untuk menganalisa fundamental. Nah, tidak mudah bagi kita untuk menganalisa secara teknikal, dan yang ketiga tidak mudah bagi kita untuk menganalisa sentimen market, ya sentimen pasar. Nah, jadi oleh karena itu berdasarkan dari pengalaman masa lalu dari tahun 2007, ya saya sebenarnya sudah sering berkeliling kampus di beberapa universitas di Indonesia dan juga 19 kota termasuk di Kuala Lumpur, Malaysia, Bapak Ibu, di dalam sharing ilmu pengetahuan ini sebenarnya. Dan saya tidak ingin juga tidak ingin terlalu beredar di mana-mana. Jadi ini bentuknya adalah eksklusif. Nah, bentuk daripada eksklusif ini adalah salah satu dasar supaya eh, segala ilmu dapat terjaga. Nah, rekan-rekan Bapak Ibu yang perlu ketahui adalah adapun standar mutu dari yang kita pelajari ini adalah harus berdasar dan bersertifikasi. Nah, contohnya seorang pembicara itu harus memiliki latar belakang sertifikatnya itu dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, bila mana ada pembicara yang memberikan suatu edukasi, jika dia tidak memiliki sertifikat Bapak Ibu, nah itu boleh Bapak Ibu pertanyakan landasan daripada keilmuan itu apakah ilmiah atau secara empiris. Nah, jika itu berdasarkan secara empiris, maka harus diperlengkapi dengan data-data otentik dasar penelitiannya dari tahun kapan ke tahun kapan. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Nah, kalau saya itu memiliki dasar dari BNSP LSP PBK, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Profesi, ya LSP, Pialang Berjangka Komoditi Bapak Ibu. Jadi saya memiliki izin WPB dan WPA. Nah, kira-kira demikian ya perkenalan kita Bapak Ibu. Dan tahun 2007-2008 ya salah satu donatur market juga ya yang selalu eh, menyumbang juga ke market Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Ya, ya kita nggak tahu siapa yang lebih banyak menyumbang ke market ya, apakah saya atau Bapak Ibu. Tapi sesuai dengan yang saya alami mungkin banyakan saya kali ya, ya, dan mungkin sakitan saya kali hatinya kali. Ya sakitnya sih di dompet, bukan sakitnya di hati saja. Jadi Bapak Ibu itulah salah satu dasar yang membuatkan sehingga saya menemukan satu tools, ya satu indikator. Nah, di mana indikator ini berbasis dari perpaduan dari ilmu fisika dan matematika yang didasarkan kepada data statistika, yang data tersebut adalah bersumber dari ya pergerakan populasi dan bukan dari sampling tetapi data. Jadi variabel yang dimasuk di sana itu adalah variabel Y ya dan X1 sampai dengan X5. Kira-kira demikian dulu Bapak Ibu ya sebagai pengantar. Oke, di sini kita sudah ada 28 orang. Nah, ini kita akan selesaikan tepat pada pukul 15.05 ya Bapak Ibu karena 15.06.07 saya sudah ada agenda lain untuk meeting. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa eh apa namanya? Kita langsung sama-sama pada topik yang dipelajari ya. Nah,
Nah, ini adalah grafik yang sudah kita miliki bersama Bapak Ibu pastinya. Nah, di sini saya menggunakan MT4 ya, MetaTrader 4. Ya, dan Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan MetaTrader 5 juga dipersilahkan, disilahkan, tidak ada masalah ya. Nah, atau mungkin Bapak Ibu saat ini sedang trading misalkan di tempat daripada rekan-rekan kita itu pun tidak masalah ya. Oke. Ya, ini tadi ada yang request ya, ini apa nih? Bapak Ibu tadi ada yang request kah? Request untuk tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya coba lihat. Takut salah saya nih. Oke. Nah, nah ini adalah indikator yang kita gunakan. Mudah-mudahan sudah terlihat dengan jelas di sana Bapak Ibu. Ini adalah yang dimaksud sebagai eh, signal ya. Ini adalah master signal. Nah, master signal ini terdiri dari ya, yang pertama adalah ini terdiri dari kompas. Ya, Bapak Ibu. Nah, kompas yang dimaksud di sini adalah ya, ini adalah variabel penentu. Nah, saya berikan satu ilustrasi kepada kita bersama untuk pemahaman bersama lebih detail dan jelasnya adalah bila mana kita menggunakan GPS, Bapak Ibu. Nah, GPS artinya di sini ada lintang utara dan lintang selatan. Nah, di kompas ini juga fungsi daripada kompas ini kurang lebih sama, di mana 0,0 ini adalah titik 0 ke atas dan titik 0 ke bawah, Bapak Ibu. Nah, saya kasih ilustrasi sama seperti jika kita berada sekarang kan kita contohnya berada di Katulistiwa. Nah, ini adalah ibarat kata nol ini adalah garis Katulistiwa yang memisahkan kutub utara dengan kutub selatan. Nah, di dalam dunia trading kita melihat kita cukup sederhanakan ya sebagai konsep utama. Nah, bila mana ya histogram daripada kompas ini berada di bawah, maka kita prefer untuk sell. Ya, Bapak Ibu. Nah, bila mana ya Bapak Ibu, dia histogramnya berada di atas, maka kita prefer untuk mengambil posisi buy. Ya, sederhana. Ya, kira-kira demikian. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu menemukan pertama adalah dalam rules yang pertama, karena kita di sini menggunakan protap, prosedur tetap. Nah, di mana protap ini, bila mana Bapak Ibu mengasumsikan sendiri dan melanggarnya, maka Bapak Ibu akan mengalami yang disebut sebagai 4K. Pertama adalah K pertama, yaitu berarti usernya itu belum kompeten menggunakan alat ini. Sama seperti contohnya Bapak Ibu menggunakan GPS di handphone, ya. Nah, contohnya Bapak Ibu menggunakan GPS di handphone. Di handphone Bapak Ibu sudah tersedia GPS, tetapi Bapak Ibu tidak tahu yang mana lintang utara dan lintang selatan. Contohnya kita ini posisi saya dari Jakarta, saya mau ke Bandung, ketika GPS-nya saya nyalakan, Bapak Ibu ya, GPS saya nyalakan, arahnya disuruh misalkan contoh harus melewati jalan tol Jagorawi, tetapi saya melawan arus, tetapi saya menuju jalan ke arah Cilegon, ya. Nah, ketika saya menuju jalan arah Cilegon, maka yang terjadi adalah artinya seorang user itu tidak kompeten menggunakan GPS yang digunakan. Artinya sama juga dengan signal ini. Bapak Ibu berasumsi sendiri menggunakan signal ini sesuai dengan persepsi Bapak Ibu. Nah, itulah pertama K-nya. Artinya belum kompeten. Nah, K kedua itu adalah konsisten. Artinya, ketika Bapak Ibu melihat ini sebagai suatu master signal, yaitu caranya cukup mudah untuk membaca. Yang kedua, di dalam rule kedua adalah kita pastikan dulu, nah di mana harga itu running. Harga running saat sekarang. Contohnya, apakah dia berada di atas pivot atau berada di bawah pivot, Bapak Ibu? Cukup jelas ya. Bapak Ibu yang ada di Zoom, boleh mungkin untuk saya undang Bapak Ibu untuk membuka cam ya, menyalakan camnya ya Bapak Ibu ya. Nah, bila mana Bapak Ibu mungkin tidak bisa menyalakan ya, tidak masalah, tapi kalau boleh dinyalakan agar saya bisa agar kita bisa saling kenal Bapak Ibu ya. Oke. Nah,
Jadi yang kedua itu adalah protap kedua, kita perhatikan dulu apakah harga berada di atas pivot atau di bawah pivot. Nah, jika harga berada di atas pivot, artinya adalah sebagai contoh yang demikian, harga bisa kita simpulkan bahwa harga di sini kita menggunakan separator periods yang pada hari ini harga ini akan lebih dominan cenderung naik Bapak Ibu. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menggaris-garis, menggaris-garis, menggaris-garis dan menggaris-garis membuat support dan resisten karena di sini sudah available support dan resistennya. Ya, kenapa? Ini sudah tersistematis. Nah, ini adalah perhitungan matematik algoritma yang sudah ya menghitung secara otomatis di mana contohnya Bapak Ibu ini kan kita XAU US dollar ya, contohnya kita masukkan saja untuk euro US dollar. Nah, itu akan ada bell-nya Bapak Ibu ya. Nah, apabila bell ada Bapak Ibu nanti tinggal misalkan mau klik mau buy mau sell, jadi nggak perlu ditongkrongin, nggak perlu ditonton ini ya, nggak perlu ditonton ini signal ya. Jadi ada salah seorang bapak, dia sangat senior sebenarnya sampai dia menggunakan remote ya, dia remote sistem di rumah. Jadi kalau pakai handphone pergi kemana-mana bisa dikendalikan. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Nah, itu bisa juga ya. Nah, yang kedua tadi ini yang perlu diperhatikan, contohnya Bapak Ibu. Nah, kita memperhatikan harga running ya. Harga running artinya dengan adanya support 1, support 2, support 3, support 4 ya, MS1, MS2, MS3, MS4 dan MP. MP yang ada di sini adalah ya, ini adalah master pivotnya ya. Nah, ini resisten 1, resisten 2, resisten 3 dan resisten 4. Jadi Bapak Ibu, kita tidak capek-capek lagi untuk menarik-narik garis. Ya, untuk menarik-narik, oh ini titik A, titik B, titik C, titik D. Ya, apakah itu titik-titik apapun itu sebutannya kita nggak peduli lagi lah. Contohnya Bapak Ibu, sudah nggak zaman tarik-tarik garis Bapak Ibu. Hari gini sudah ada teknologi yang bisa menghitung, kita masih tarik-tarik garis. Saya rasa it doesn't make sense. Karena sekarang itu adalah sudah pada 4.0 loh. Ya, 4.0 itu teknologi loh. Ya, zaman teknologi, masa kita masih harus narik-narik lagi, menggambar-gambar lagi. Saya pikir sudah nggak masuk di akal Bapak Ibu. Orang sudah terbang ke bulan, masa kita harus memikirkan support resisten. Itu sudah nggak logis menurut saya. Nah, poin kedua ya. Nah, di poin kedua sesudah kita melihat bahwa contohnya harga running sekarang di 33, 37 Bapak Ibu. Nah, yang artinya adalah kita perhatikan ya, signal apa yang ada yang muncul pada the last price-nya. Contohnya di sini adalah di sini Bapak Ibu kalau memperhatikan, meneliti, melihat bersama bahwa di sini kan ada tanda panah 1, tanda panah 2 ya, dan ada pada tanda panah 3. Nah, ini adalah sebuah informasi bagi kita sebenarnya Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu juga membaca di ekonomi kalender, itu kan ada yang banteng 1, banteng 2 sama banteng 3. Ada yang low, middle sama high impact Bapak Ibu. Nah, di sistem ini sistem panah yang ada di sini dan juga sistem bintang yang ada di sini, ada yang bertanya, Pak Maruli, kenapa bisa sampai ada 3? Artinya adalah data-data yang terbentuk di sini bergerak bukan karena secara teknikalnya, tetapi pergerakan itu terinformasi sehingga signal bergerak sesuai dengan kekuatan pasar. Jadi ada nggak korelasinya antara signal ini dengan fundamental? Sangat ada. Nah, itu dulu jawabannya Bapak Ibu. Karena signal ini bukan semata-mata hanya sebagai signal yang lagging. Ini adalah leading indikator Bapak Ibu. Jadi signal itu muncul, dan biasanya kalau misalkan dari signal yang ada, itu biasanya sesudah kemana-mana baru signalnya muncul. Bapak Ibu, baru signal. Kalau di sini dia memimpin kita, dia menuntun kita. Cuman jangan sampai salah baca. Contohnya kan ini tanda buy. Ya, kita disuruh buy di sini tetapi tidak sesuai dengan kompas. Nah, nanti Bapak Ibu coba ikuti dulu ya. Ikuti dulu. Artinya bagi yang belum paham jangan langsung ditelan mentah-mentah. Direkam dulu Bapak Ibu. Ya, direkam, ditelaah
terlebih dahulu ya. Karena begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih menggunakan cara berpikir tradisional di dalam menganalisis market itu, dalam menganalisis pasar, masih menggunakan indikator-indikator yang misalkan Bapak Ibu yang sudah cukup, ini kan indikator kebanyakan diciptakan tahun 1960-an atau 70-an Bapak Ibu. Sementara di abad sekarang di era 4.0 yang 4.0 yang di zaman kita yang serba computerized, apakah masih relevan kita menggunakan indikator yang lama? Nah, itu dasarnya pertama. Ya, Bapak Ibu bisa jawab sendiri ya. Nah, ini hanya pembuka pembuka pikiran. Nah, kemudian adalah ketika kita sudah melihat, maka yang perlu kita perhatikan ini adalah signalnya. Apakah itu signal buy atau signal sell? Jika kompasnya ya artinya tidak searah dengan signal, maka do nothing. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Artinya kita tidak perlu dipaksa untuk mengambil transaksi, Bapak Ibu. Ya, kita nggak perlu ngapain. Kita nggak mau. Dan yang kedua adalah banyak sekali orang di pasar yang melakukan strategi averaging. Averaging yang dimaksud di situ adalah ketika harga turun di buy dan turun lagi di buy dan turun lagi di buy dengan harapan bahwa harga itu akan naik dan merecover kerugian. Kalau di sini kita tidak boleh, Bapak Ibu. Ya, kita tidak boleh melakukan averaging loss di sini. Yang boleh kita lakukan di sini adalah averaging profit, Bapak Ibu. Ya, itu dulu. Nah, artinya adalah ketika Bapak Ibu sudah masuk di dalam market, ya sudah masuk di dalam market, Bapak Ibu melihat, oh ini opportunity-nya, contohnya buy atau sell. Jangan seperti itu dulu. Kita ini adalah dengan menggunakan signal ini, artinya seorang traders itu akan menjadi seorang traders sniper. Penembak jitu, Bapak Ibu. Jika tidak perlu ditembak, tidak perlu ditembak. Karena untuk apa Bapak Ibu harus spend money, masukin requirement lot di sana, contohnya 1 lot, 2 lot. Kalau memang tidak bisa memberikan return benefitnya kepada kita, kita hanya membuang uang ke laut, Bapak Ibu. Ya, nah jadi di sini kita akan dilatih menjadi seorang sniper trading. Sniper trading yang saya maksudkan di sini adalah kita tidak akan sembarangan membuang posisi kita masuk ke pasar jika tidak ada. Ya, jika tidak ada panduan yang jelas atau pasti bagi kita untuk masuk ke pasar. Nah, contoh, ketika kita sudah masuk ke pasar, nanti kita akan langsung berpraktek live trading, Bapak Ibu. Maka yang kita lakukan di sini adalah ya, yang kita lakukan itu mengambil posisi dan nanti kita akan menentukan target profitnya. Contohnya target profitnya yang realistis dan stop loss-nya, Bapak Ibu. Di sini wajib stop loss ya, Bapak Ibu. Oke, nah jadi protap pertama kita perhatikan dulu ya kompas berposisi di mana. Yang kedua harga running apakah ada di atas pivot atau di bawah pivot. Yang ketiga adalah ya ketika kita sudah masuk ya artinya kita menentukan target profit yang realistis dan stop loss-nya juga. Dan yang keempat money management. Jangan gunakan seluruh kekuatan kemampuan keuangan kita untuk entry ke dalam pasar. Hati-hati Bapak Ibu ya. Karena ya itu kan harapan kita. Harga contohnya jika kita berposisi sebagai seorang buyer, harapan kita ketika market itu turun, kita berekspektasi harapan kita, hoping kita itu harga akan naik. Dan bagaimana kalau misalkan market itu trending? Nah, sebagai salah satu contoh Bapak Ibu, saya berikan satu clue bagi kita bersama yang mungkin Bapak Ibu pernah juga mengalami ya ada orang yang menyebutnya badai ya pada bulan sekarang tahun 2025 mungkin 2024 ya pada bulan Oktober ya Oktober 2024. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kalau ada orang yang berkata itu adalah badai, nah bagi kita itu tidak badai karena kenapa kita sudah bisa melihat secara kompas. Ini Februari. Bapak Ibu masih ingat nggak bisa memberikan komentar kapan itu marketnya drop yang sangat dikhawatirkan oleh banyak traders Bapak Ibu yang berposisi buy? Adakah yang bisa bantu saya? Kapan itu? Kemenangan kemenangan Trump itu, Pak. Hah? Oh, kemenangan Trump. Di bulan berapa itu ya, Pak? bulan 5. Bulan 5 tahun. November kalau nggak salah ya. Oh, November Pilihan ya. raya Amerika. Oh, November yang ini ya? Bukan. Kalau nggak Oktober tanggal 9 kalau nggak salah. Tanggal 7 Oktober. 7 Oktober ya. Oke, kita lihat sama-sama 7 Oktober. Nah, itu belnya lagi bunyi itu Bapak Ibu. Sabar sabar sabar. Marketnya lagi bergerak. Oh, ini Agustus ya. Ini sudah Agustus. Ini 2024 Oktober ya.
Bulan berapa tadi, Pak? Oktober? Iya, Oktober kalau nggak salah. Oktober ya. Contoh ini kali ya. Penurunan ini. Oke. Nah, di dalam penurunan seperti ini, ya, mungkin ini masalah bagi traders yang tidak menggunakan master signal ini, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi bagi kita, apapun itu perubahannya, contohnya ketika market sudah mau bergerak naik atau turun, kita sudah mendapatkan kompas pergerakan harga, Bapak Ibu. Ya, kompasnya udah ada di sini. Nah, contoh langsung kita berpraktek ya di sini. Oke. Nah, oke, yang kedua, yang ketiga, protap yang ketiga pasang stop loss, yang keempat kita langsung money management. Nah, kita praktek Bapak Ibu. Nah, contohnya ini adalah emas. Nah, ini produk emas. Nah, Bapak Ibu nanti yang menggunakan master signal ini, Bapak Ibu, ya, ini tidak bisa digunakan di time frame yang berbeda-beda. Ya, contohnya Bapak Ibu klik di time frame H4, maka akan ada alertnya. Gunakan konsisten pada time frame H1. Bapak Ibu ingin menggunakan di time frame 15 menit, maka akan di alert. Gunakan konsisten pada time frame H1. Jadi Bapak Ibu, kita harus konsisten menggunakannya ya di time frame H1. Ya, contoh kita langsung praktek. Nah, ini adalah master signal yang bocah cilik aja Bapak Ibu bisa pakai, bisa gunakan, bisa baca. Bagaimana cara bacanya? Nah, contohnya demikian. Oke. Tunggu. Nah, kita langsung praktek aja ya. Contohnya crude oil Bapak Ibu. Nah, contoh crude oil. Nah, di dalam crude oil yang muncul pada saat ini adalah ya histogramnya itu berada di atas 0 dan ini ada pelampung di sini. Oh ya, saya lupa tadi belum jelaskan. Bapak Ibu apabila misalkan membaca suatu pasar, contohnya di emas, di emas, jika Bapak Ibu menemukan contohnya begini, filosofinya begini. Kalau misalkan kita ke laut nih, kita bawa naik kapal lah Bapak Ibu ya. Nah, banyak orang ya. Contohnya banyak indikator yang ada di MetaTrader ini bisa mendeteksi secara signifikan bila mana ini buat minum. Oh, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Oh, ada yang lagi bicara. Oke, nah bila mana market itu sideways, nah di indikator kita ini, di signal kita ini kita bisa mendeteksi, artinya apabila ada pelampung muncul, ya, dan pergerakan histogramnya itu kemudian tidak beberapa lama kemudian ada jangkar di sini, dan kemudian misalkan berdekatan dia dengan pelampung, maka ya menggunakan master signal ini kita bisa tahu bahwa pergerakan market itu sideways Bapak Ibu. Contohnya sederhananya begitu. Oke, kita langsung praktek ya. Contohnya di crude oil. Nah, di crude oil ini ya, Bapak Ibu yang mau merekam silahkan direkam ya. Nanti bisa diulang-ulang di rumah ya. Oke, contohnya itu ini dia di atas 0. Artinya kita pro ke buy. Nah, kemudian kita pastikan harga running di atas pivot Bapak Ibu. Harga running di atas pivot. Nah, di sini ada signal buy 1. Nah, sebelum signal buy 1, di sini ada muncul 3 buy, 3 signal, ada 1 signal. Nah, yang kita lakukan saat ini berarti kita bisa melakukan posisi buy. Contoh, langsung ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam market dalam posisi buy, maka yang perlu kita jaga itu adalah kalau kita beli, harga itu turun Bapak Ibu. Nah, banyak orang yang memiliki pemikiran bahwa kalau dia turun ya saya beli lagi. Ya itu, boleh nggak? Nah, itu kan kembali ke pribadi Bapak Ibu masing-masing. Pertanyaan saya, dari mana Bapak atau Ibu tahu bahwa market itu akan rebound kembali naik? Nah itu Bapak Ibu, itu pertanyaannya. Kalau misalkan Bapak Ibu meyakini bahwa market itu akan naik, kenapa nggak Bapak Ibu beli sebanyak-banyaknya? Tetapi ingat, ketika Bapak Ibu memiliki pikiran demikian, artinya adalah kita, Bapak Ibu sedang merencanakan kegagalan akan transaksi Bapak Ibu. Karena kenapa? Itu adalah yang disebut sebagai hopping, harapan. Ya, hopping Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini kita tekniknya cukup sederhana. Apabila kita beli misalkan di 6313, maka kita tentukan
batasan kerugian kita, contohnya, apakah kita mau menerima nanggung kerugian itu di antara pivot dengan support 1 atau di sampai dengan support 1. Contohnya di sini. Udah taruh aja di situ. Ya. Contoh, tarik aja di sini batasan risikonya. Jadi sebagaimanapun pergerakan harga itu turun, kita tidak peduli. Turun sampai kemana pun kita nggak peduli. Karena batasan daripada risiko kita sudah batasin hasil di support 1. Dan bagaimana dengan target profit kita? Contohnya. Kuncinya butuh satu atau dua? Satu. Oh, Dua boleh. ada yang sedang berbicara ya. Ya, boleh kita gantian nanti Bapak Ibu bila mana ada pertanyaannya mohon dibantu dulu untuk di bayar di mana, mute dulu ya, di mute dulu. Oke. Bolehkah Bapak Ibu kita mute dulu ya? Oke. Kita gantian nanti ya. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah buy, kurang enak kalau saya unmute semua, jadi kebersamaan aja Bapak Ibu ya, supaya kita bisa belajar bersama ya. Nah, jadi yang kedua yang perlu kita tentukan adalah target profit kita yang realistis. Apakah kita menginginkan, apakah kita akan kita itu, ya kita pingin setinggi-tingginya ya sesuai dengan prinsip ekonomi, tetapi tidak masuk di akal juga. Nah, jadi di sini prinsipnya adalah kita cari target profit yang realistis. Contohnya kita taruh di sini Bapak Ibu. Oke, nah ini untuk produk crude oil. Nah, sekarang coba kita perhatikan dulu untuk produk euro US dollar. Nah, di euro US dollar dapat kita saksikan bersama bahwa kompas di atas 0 dan di sini ada pelampung dan kemudian harga itu di atas pivot dan di sini ada signal buy. Berarti yang kita lakukan di sini adalah masuk ke dalam posisi buy. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam posisi buy Bapak Ibu, maka yang perlu kita tentukan itu adalah stop loss kita. Contohnya di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian adalah kita tentukan lagi target profit kita yang realistis. Apakah kita mau cuannya di sini, mau cuannya di sini, atau misalkan kita mau pasang, misalkan kita pingin di resisten 4 cuannya nggak masalah Bapak Ibu. Tapi kita perlu tahu range kemarin itu pergerakannya kecil dan di sini kalau kita memperhatikan daripada kompas pun dia di sini histogramnya juga kecil-kecil. Jadi nggak usah kita greedy ya Bapak Ibu. Ini ada chattingan yang masuk. Saya stop dulu Bapak Ibu, saya baca dulu. Nanti dikira dicuekin ya. Sebentar, saya baca dulu dari atas Bapak Ibu. Oh, ini sapaan. Saya sudah ready Pak. Suaranya jelas, gambarnya sudah ada. Izin nanya Pak, yang bar biru di bawah itu apakah menunjukkan volume delta? Oh, itu kompas namanya ya. Oke, 7 November ya Pak. Ini 7 November apa maksudnya? Izin bertanya Pak, candle keempat ada panah hijau dan yang kedua bintang merah actionnya baik. Oke. Ya, itu yang sedang kita bahas ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya. Saya coba share lagi, share screen. Oke, kelihatannya Bapak Ibu ya. Nah, ini sampai di euro US dollar. Setelah euro US dollar kita cari lagi contohnya New Zealand US dollar Bapak Ibu. Nah, untuk New Zealand US dollar cara bacanya begini Bapak Ibu. Ya, kompas di atas 0. Nah, histogramnya di atas 0 nih. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga ada tanda panah. Artinya kalau tanda panah ya, kita disarankan oleh signal untuk melakukan posisi beli. Maka yang kita lakukan untuk New Zealand US dollar adalah beli. Nah, sesudah kita beli, maka yang perlu kita jaga itu adalah stop loss-nya. Pasang stop loss-nya. Ya, kalau ini adalah support 1, taruh di sini. Jangan banyak-banyak ruginya. Ya, target profitnya yang realistis. Oke, kita lihat lagi. Untuk Aussie US dollar, Bapak Ibu. Nah, Aussie US dollar, signalnya di sini, dia di atas 0. Ya, kompasnya di atas 0 Bapak Ibu dan ada pelampung di atas. Nah, di sini signal buy. Nah, sebelumnya ada 3 signal untuk buy. Maka yang kita lakukan adalah ambil posisi buy. Sesudah posisi buy kita ambil, maka kita tentukan stop loss-nya. Kalau di sini terlalu dekat, taruh aja di sini. Oke, pasang target profitnya yang realistis Bapak Ibu. Oke. Nah, ini
kita sudah menggunakan 5 lot ya. Margin requirement kita 5.000 ya. Nah, contohnya kita cari lagi di GBP US dollar. Nah, GBP US dollar. Nah, Bapak Ibu lihat dia di atas 0 dan ada tanda panah. Maka yang kita lakukan itu adalah ambil posisi buy. Nah, ketika kita sudah ambil posisi buy, maka yang perlu kita lakukan jaga stop loss-nya, pasang target profitnya yang realistis, Bapak Ibu. Simple ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Karena sudah jam 2.37, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ada Pak? Ya, silakan Pak. Pak Charles. Salam hormat Ya. Pak Charles. Lagi di mana Pak Charles? Salam hormat Pak. Lagi di kantor Pak. Jakarta apa di luar kota? Saya di Papua Pak. Oh iya. Oke. Baik, silakan Pak Charles ya. Ya Pak. Ya saya mau tanya Pak, kalau ini kan yang Bapak buat ini kan memang sudah jadi ya itu maksudnya. Nah untuk bisa kita munculin sinyal-sinyal seperti ini di MetaTrader kita itu gimana Pak? Apakah ada installer yang harus kita install atau kita dapat file dari Bapak atau gimana Pak? Karena kan MetaTrader kita ini kan masih kosong kan, belum ada gambar-gambar yang seperti indikator-indikator ataupun histogram itu Pak. Itu Pak. Oh iya betul Pak. Ya. Di MetaTrader 5 dan di MetaTrader 4 itu tidak ada Pak, karena saya adalah founder daripada Master Signal ini, dan the next-nya akan ada Cuan Signal Pak. Nah, Master Signal dan the next-nya akan ada Cuan Signal. Tapi saya belum launching dulu karena belum semua orang kenal untuk Master Signal itu dulu Pak. Nah, bagi misalkan nih Bapak berminat Pak, nah itu ada SKB-nya ya Pak, syarat dan ketentuannya berlaku. Nah ini ini kita akan berikan secara gratis Pak, dengan syarat buka akun di perusahaan saya, Bapak Trading perusahaan saya. Nah tujuan daripada gratis ini pertama adalah supaya tradersnya cuan Pak, supaya profit ya. Artinya kenapa Pak profit? Lah, bukannya nanti perusahaan Bapak itu bisa rugi kalau misalkan nasabahnya profit. Kita bukan bandar, Pak. Kita nggak makan kerugian nasabah. Jadi kita kalau Bapak rugi, kita pun rugi, Pak. Ruginya kenapa, Pak? Karena kita hanya commission house. Pendapatan kita dari komisi yang ditransaksikan oleh nasabah. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, komisinya bisa free nggak? Ya nggak bisa lah. Kita kan commission house, Pak. Kita bukan bandarnya, Pak. Makanya kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan diskon-diskon yang banyak-banyak itu Pak, enggak. Ya itu saya nggak tahu lah. Tapi yang penting adalah kita menjaga nasabah itu, memberikan edukasi, memberikan inspirasi, membagikan signal, ya, dan terus memotivasi dengan edukasi, knowledge yang terus kita gali terus Pak, supaya nasabah itu bisa cuan. Tujuannya itu Pak. Nah ya. Berapa misalkan untuk pembukaan akunnya, pasti kan gitu kan pertanyaan Pak Charles kan tanya tuh Pak ya. Iya. Iya Pak. Pertanyaan lanjutan. US Pak diberikan gratis 1 bulan. Kalau Bapak di dalam 1 bulan itu misalkan bisa cuan, itu akan kita perpanjang. Tapi kalau misalkan Bapak nggak cuan, ya kita evaluasi lagi Pak. Karena ada 4K seperti yang tadi, usernya apakah kompeten atau tidak, usernya apakah konsisten atau tidak, usernya apakah komit atau tidak, sehingga konsekuensinya bisa aja uangnya dia loss-kan sendiri Pak, karena dia menggunakan persepsi di dalam tradingnya sendiri tanpa mengikuti protap, prosedur tetap yang sudah ada. Kira-kira begitu Pak Charles. Oke Pak, pertanyaan berikutnya Pak, ini win rate-nya berapa persen Pak? Win rate-nya Pak? Nah, win rate-nya tergantung Bapak. Karena ini bukan robot trading. Robot trading, kalau di robot trading itu bisa kelihatan win rate-nya Pak. Karena ini adalah tergantung daripada user yang menggunakan, sama seperti menggunakan GPS Pak. Jadi angkanya Bapak tentukan sendiri. Kalau misalkan ada indikator yang dikatakan bisa win rate-nya sampai 80%, itu pertanyaan Pak. How come gitu bisa sampai 80% atau 90%? Ya, sementara itu bukan robot trading Pak. Ya, ini signal. Kira-kira begitu Pak Charles. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak mau mencoba secara backtest, secara sistem ini sebenarnya sih tidak ada masalah, bisa saja.
Jadi bagaimana korelasi antara signal buy, signal sell, bagaimana korelasinya juga dengan pivot point dan kompas, itu kita bisa backtest, Pak. Iya, Bisa Kak. backtest. Coba di Tapi ini backtest aja. ya, Apa, ya, ada gimana? backtestnya kan? Ya, Kalau di nanti backtest untuk ada backtestnya bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang berminat saja kan, karena nanti akan nungguin. Misalkan backtest 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun kan. Nah, Bapak bisa tes sendiri nanti Pak untuk backtestnya. Namun kalau Jadi untuk berkata ya drawdown atau win rate-nya, ya Bapak tes sendiri aja, kira-kira begitu. Ini ada pertanyaan, izin bertanya Pak, candle keempat ada apa? Enggak ada lagi ya. Kalau sesi New York, terutama newsnya, apakah indikator ini bisa dipakai? Oh, justru itu yang kita cari. Yang kita cari itu adalah berita-berita yang ditakuti oleh para traders. Nah, begini Bapak Ibu. Dari contohnya, dari 100 orang traders Bapak Ibu, dari 100 orang traders, fakta membuktikan bahwa 75 atau 80% traders itu pasti rugi. Pasti rugi Bapak Ibu. Nah, yang 20% siapa? Yang 20% itu kita ada di antaranya yang sudah bisa ya melihat suatu sistem pergerakan harga itu secara statistik data dengan menggunakan logika fisika dan matematika, Pak. Jadi begini, di dalam master signal ini kita tidak membahas apa yang dibicarakan orang, Pak Charles. Itu dulu. Kita tidak membahas apa yang dibicarakan orang, tetapi kita menghitung apa yang dilakukan orang. Contohnya, sebagai contoh. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini misalkan begini. Sekarang saya di Jakarta, dan contohnya saya ingin bertujuan ke Bandung, misalkan. Nah, kalau kita melalui tol saat ini, artinya kan jarak tempuh antara Jakarta dengan Bandung kurang lebih 2 jam dari tol. Nah, kemudian adalah ada orang yang berbicara, saya juga mau ke Bandung. Nah, ada 100 orang berbicara, saya juga akan ke Bandung. Ya. Nah, tiba-tiba ada yang bicara, ya, 100 orang bicara saya akan ke Bandung. Artinya ketika mereka berbicara mereka akan ke Bandung, yang dapat kita hitung dalam pikiran kita, ini jalanan bisa lebih padat karena semua orang berencana akan ke Bandung contohnya. Contoh sebagai untuk besok lah ya Pak ya, besok libur. Nah, bukan itu yang kita bahas. Yang kita hitung itu adalah bukan apa yang direncanakan orang, bukan apa yang dibicarakan orang, tetapi yang kita hitung berapa jumlah kendaraan yang sedang berjalan dari Jakarta ke Bandung. Itu yang kita kalkulasi, Pak. The matematik. Nah, contohnya jika jarak dari Jakarta ke Bandung contohnya 200 km, jika populasinya itu yang berjalan di sana hanya 100 kendaraan, maka dapat kita bagi, Pak. Ya, 100 per 200 km, berarti kan jaraknya jauh-jauh, Pak. Itulah sistem ini, matematiknya, Pak. Jadi yang digunakan itu adalah statistiknya. Dari data statistik sebenarnya bukan cuma itu, Pak. Kita menggunakan regresi dan standar deviasi. Nah, cuman itu adalah kelebihan daripada student saya ya Pak. Di sini saya nggak bisa bongkar karena mereka punya kelebihan yang mengikuti kelas silver, gold, platinum, sama diamond ya. Nanti itu ceritanya berbeda lagi karena itu kelebihan mereka dari sisi keilmuan. Kira-kira begitu Pak Charles. iya. Ya, tadi yang Soalnya nanya saya Pak Charles bukan? Bukan. Izin Pak, Oh ya, silahkan. Dari mana nih Pak? dari Jogja Pak. Oh ya, Iya, siap. dari Jogja Pak. Oke Pak, tadi kan Bapak jelasin penggunaan ini tadi kan dengan kompas dan tadi mengenai pivot point-nya dia Iya. ada di mana gitu kan. Nah ini time frame H1. Kapan sebenarnya signal ini akan muncul Pak? Bagus sekali pertanyaan. Saya suka sekali pertanyaan ini, Pak. Iya, iya Pak. Ini Bapak sudah melihat nih ya. Kapan Lihat peluang ini Pak. Betul. Kapan sinyal itu muncul? Sinyal itu tidak akan muncul jika tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi pertanyaannya, Pak, bukan yang paling penting. Kapan kita ngebidiknya, Pak, menjadi seorang sniper, Pak? Itu yang paling penting, Pak. Oke. Kalau sinyal itu muncul, dia akan muncul per setiap satu candle, Pak. Karena dia tidak akan pernah miss dari candle yang ada. Contohnya seperti itu. Tapi pertanyaannya kapan kita harus beli, itu yang paling penting, Pak. Ya, bukan kapan. Kalau misalkan kapan dia muncul, setiap candle dia akan diberikan informasi ke kita, Pak. Bahkan candle yang paling kecil sekalipun, contohnya seperti ini, Pak. Kita disuruh sell dan kita disuruh liquid di sini, Pak.
Nah, tetapi apakah kita akan mengambil yang seperti ini? Kita tidak akan mengambil sembarangan candle ya, Pak. Nah, jadi tidak sembarangan candle artinya kita memilih membidik mana yang kita mau. Contohnya, nah bila mana Bapak Ibu sibuk contohnya, tidak ada waktu, jangan trading. Tunggu pulang ke rumah, apakah itu setengah 9, apakah itu jam 10 malam, tidak harus trading. Bapak Ibu tinggal pilih contoh ya. Ah, ini tadi yang terakhir kita GBP ya. Nah, GBP sekarang coba kita ke US dollar Kanadian, Pak. Ah, sekarang Bapak boleh membidik, Pak, dengan candle seperti ini. Menurut Bapak, kompas ada di bawah dan ada signal sell, harga bergerak di bawah pivot, Pak. Posisi apa yang Bapak lihat untuk dapat diambil, Pak? Boleh, Pak, silahkan. Sekarang jadi seller kita, Pak. Ah, oke, langsung saya sell ya, Pak. Ya, Oke, nah, Bapak harus membatasi risiko Bapak. Di mana Bapak idealnya siap untuk menanggung risiko, Pak? sampai di resisten 1 berani, Pak. Nah, tapi kalau boleh jangan banyak-banyak ya, Pak. Oh, ya setengah lah ya, Pak ya. Nah, Separuh karena dari begini. pivot dan resisten 1, Iya. Pak. Hah? Separuh dari pivot dan resisten 1. Iya, betul. Nah, target profitnya, Pak? Target profitnya kalau seperti ini mungkin 1,5 dari support, Pak. 1. Oke. Di Ya, sini di ya. pertengahan. Nah, Ya, dapat. Oke, mantap. Oke, lanjut ya, Pak. Ya, Pak. Contoh, US dollar Swiss franc. US dollar Swiss franc. Bapak mau ambil posisi apa? Dia histogramnya biru di atas 0. Terus signal itunya juga panah hijau. Terus posisi harga Bawa pivot. di bawah Iya. pivot. Heeh. Ya, Nggak ambil. Ambil apa, masih Pak? masih di bawah pivot. Masih di bawah. Ayo. Bapak tadi bilang kalau buy kan di atas pivot, Pak. Ya. Terus, Ah, kalau dia di bawah pivot, Nggak buka Kita masih- posisi. masih tunggu dulu, Pak. boleh buy. Oh, Oh. boleh buy, Pak. Nah, Boleh. kenapa Oh. boleh buy, Pak? Contohnya begini. Apabila Bapak ketemu kasus ternyata, contohnya dia di support 3, tetapi kompasnya ke atas dan panah buy, itu lebih enak sebenarnya, Pak. Karena kita beli di support, sell di resisten nantinya. Tapi kalau misalkan dia di atas pivot, protap kedua kan di atas pivot ya, Pak. Betul. Itu nggak perlu diragukan lagi. Kita boleh buy. Bagaimana kalau misalkan dia di resisten 3, Pak? Ya, itu jangan buy. Tapi kalau misalkan dia di resisten 3, bintang muncul di atas dan dia di bawah 0 kompasnya, Pak, kita boleh sell. Nah, nemu, Pak? Siap, Pak. Ya. Oke, kita pelan-pelan aja. Alon-alon asal kelakon ya, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Contoh, kita pasang di sini stop loss-nya, target profitnya yang realistis. Nah, kan saya bilang ini anak kecil, Pak, bocil bisa pakai, Pak. Kita lanjut ya, Pak. Contoh, dolar yen. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau trading menggunakan ini? Mau ambil posisi apa? Halo, silahkan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Bye. 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 Baik. Oke, stop loss-nya mau di mana, Bapak Ibu? Stop loss-nya ada Bapak Ibu yang ingin itu memberikan masukan? Tengah 1. Gas. Di pertengahan pivot sama support 1 aja, Pak. Oke, benar. Ya, benar. Tarik ke sini. TP TP-nya bisa ke resisten 1, Pak. boleh, betul. 1,5, Ya, Pak. oke. Next ya, Pak. Nah, ini apapun itu produknya yang ada di MetaTrader, Bapak Ibu, itu bisa ditradingkan. Contohnya begini, Aussie JPY yang cross currency.
Posisi ambil, Semua Ibu. Hah? udah di R1, udah di resisten ya, harga udah dekat resisten. Tapi di atas pivot kan? Yang ini di atas pivot terus ini. Ya bisa Pak, baik. Baik, benar. Nggak ada yang perlu ditakuti di situ, Pak. Kenapa? Bapak lihat nih, Pak, nih. Iya Signal kuat. kompasnya kan? Konsisten Kompasnya dia. Nah, konsisten. SL-nya di sini aja pasang, jangan banyak-banyak. Pivotnya Pak ya. Ya. Oke. TP-nya. Nah, Resisten 1 aja Pak. Resisten 2 Pak. Bapak orangnya konservatif ya, benar. Oke, next Bapak Ibu, siapa yang ingin trading? Nih Aussie, New Zealand. Ayo. Siapa yang ambil posisi? Baik Pak, baik. Benar. Baik. SL tinggal tarik aja, contohnya SL-nya di pivot, ya. SL-nya di pivot. Tunggu ya. Tunggu dia bergerak dulu, karena dia diem di sini. Bergerak dulu, berkedip-tik. Nah, baru kita tarik dia. Nah, PP-nya contoh. CHFJPY, Bapak Ibu. Posisi? Baik Pak, baik. Baik saja. Sikat baik. Pasang SL-nya. SL ya. Nah, Pivot. TP-nya di? Resi 1. Oke, benar ya. Tarik ya. Oke. Euro Aussie, Bapak Ibu. Nah, ambil apa? Aussie. Bawah kuat, konsisten, di bawah ini. Tetap sell Pak. Yes, benar. Udah. Mudah kan pakainya? Tuh. SL-nya tarik dulu. Contoh, kita tarik aja di pivot. Nah, Bapak Ibu lihat ya, alat ini sangat konsisten. Bila mana market itu sideways, Bapak Ibu, korelasi yang ada di kompas dengan yang ada di pivotnya ini jaraknya dekat-dekat nih. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau udah ngelihat membaca signalnya seperti ini, kompasnya seperti ini, jangan usah gede-gede. Misalkan cari cuannya nggak usah sampai 1000 poin, nggak. Tarik aja di sini target profitnya yang realistis. Ya. Nah, contoh Euro Kanadian. Nah, Bapak Ibu ini Euro Kanadian mau ambil nggak ini? Sell Pak. Dia benar. Oke. Kemudian Atas pivot dikit. ya benar. TP. Support 2 lah Pak. Oke. Spot 2 ya Pak Fendi ya. Lagi Euro GBP. Euro GBP. Oh, sell lagi Pak. Oke, benar. Oke. SL di Support 1 Pak. support 1. SL. Oh, SL di resi 1 Pak. Oke, betul. TP support 2 ya. Support 2, betul. Oke. Euro JPY. Dia kan kebaca tuh Pak, tuh kan naik konsisten banget ya. Iya, Ya, konsisten banget. baik. Baik. Ya, SL di contoh pivot. Ya, TP di resisten 2. Oke, GBP Aussie. Pak Ibu. Sell. Benar. Wah, lancar langsung ya. SL di? Di atas pivot Pak. Iya, benar. TP di? Resist 2 deh. Resist 2,5 lah. Support Ya 2,5. support setengah. Ya, Betul. karena kita sell, Pak. Betul, Nah, betul. GBP CHF. Baru naik ini. Baik Pak. Oke, benar. Kalau di sini nggak ada masalah, Pak. SL di? Di pivot Pak. Cantik benar. Cakep di situ. TP di?
TP-nya resist 2 setengah lah. Boleh. Karena kita menghitung sampai resisten 4. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. GBP JPY. Baik lagi, Pak. Baik lagi. Kita trading kan bisa semua nih Pak, produknya Pak. Ya. Nah, contoh. Berarti ini sistemnya udah itu nggak perlu dipantengin ya Pak, ya kan udah set SLTP ya, tinggal nanti lihat Nggak kena perlu. SL apa kena TP ya. Iya, Oke. nggak perlu. Iya, saya sebenarnya kalau misalkan langsung belajar di sini ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Cuman karena ini di Zoom, Ya. dan mungkin Bapak Ibu juga ngerekam, saya nggak enak yang mau tunjukkan sesuatu. Biasanya tapi kalau misalkan rekan-rekan kita, Bapak Ibu yang sudah pernah belajar ikut kelas saya secara langsung, ketemu ada sesuatu yang saya tunjukkan dan mereka melihat sendiri Bapak Ibu. Ya. Ya, berapa modalnya, berapa yang sudah di withdraw. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini kan saya nggak enak ngasih tunjuknya ya. Jadi di sini bersifat netral. Nah, contohnya, ini kan kita sudah buy, berarti stop loss-nya di Pivot. Oke. TP-nya di Resist 2 setengah lah Pak. benar. Nah, sekarang New Zealand JPY. Baik lagi, tapi enggak, ini udah di resist 1 Pak. Oh Ya, masih ada sampai resist ini masih 3. konsisten dia Kompas. Iya, masih boleh buy. Nah, masih buy aja. SL. Di atas pivot sedikit lah. Oke. TP resist 2 ya Pak. Oke. Nah, tadi emas kita ya, ada trading emas ya. Oh ini emas. Ayo, kita ngapain? Buy. Ya, benar. SL di SL di pivot apa? terlalu dekat. Turun dikit. Iya, di sini Pak. Tuh. Tengah-tengah ya. Oh di support Iya. 1. Atau misalkan Bapak, sini aja deh Pak Maruli. Boleh. Boleh, oke. Nah, target di TP-nya di Resist 2. Oke. Silver. Silver. Mau posisi apa Pak? Modelnya demikian, silvernya. Silver. Buy apa sell? Oh ini buy Pak. Ya, betul. SL-nya di pivot aja. Nah, Oh, iya. TP-nya di Resist 3. Oke, betul. Nah, dapat semua. Berarti ini Pak, begitu kita buat cari TP mesti perhatiin posisi candle-nya lagi di resist 1 apa di support 1 gitu ya. Kalau terlalu masih jauh berarti TP-nya agak jauh nih. Kalau misalkan sampai 4 apa 5 kan ya. Oh. Kalau dekat mepet berarti 1 aja ya di support, Ya. misalkan di Ya. resist 1, nah kita TP di resist 2 gitu ya. Ya. Oke. Jadi di dalam ilmu platinum itu Pak, ada istilah 2 langkah mundur ke depan, 2 langkah mundur ke belakang, atau 2 langkah maju ke depan. Oke. Nah, ada kelasnya itu Pak. Siap-siap Pak. Nah ya, nah Bapak Ibu lihat ke floatingnya kan nggak jauh-jauh amat. Nah di sini karena kenapa kita sudah membatasi resikonya Bapak Ibu. Nah kira-kira demikian Bapak Ibu. Pak Maruli sedikit lagi Pak Maruli. Boleh. Jikalau harga sudah di atas pivot kan, Ya. tapi masih di bawah daripada resisten. Seumpamanya signalnya memang itu adalah buy, ya kan? Apakah kita lebih baiknya tunggu harga sampai kembali ke pivot lagi, Pak? Oh nggak ada istilah Untuk begitu ngambil di sini, posisi Pak. buy. Di sini nggak ada istilah begitu. Jadi Oh, tidak ada ya, Pak? Iya, contoh begini ya Pak. Nah ini kasusnya sama seperti yang ini nih. Kelihatan nggak Pak ya? Nah ini. Di atas pivot kan? Betul ya, Pak. Ya, nah ini kan di atas pivot ya kita ya Pak ya. Ini harga sudah di atas pivot. Apakah kita akan menunggu harga lagi turun? Nggak ada Pak.
Kalau misalkan kita masih trading menggunakan cara demikian, kita ngapain kita? Artinya begini, kita sudah tahu, kita sudah kompeten menggunakan signal ini, Pak. Tetapi kita tidak konsisten menggunakannya. Dan yang ketiga, kita tidak komit. Berarti karena kita mau menggunakan trading plan sendiri, kita nggak perlu pakai signal dong, Pak. Kira-kira demikian. Nah, Pak, kalau Ya. Pak, kalau apa namanya? Kalau panah 2 dan bintang 2 itu semakin banyak panahnya semakin bagus atau patokannya ke kompasnya, ke histogramnya, Pak? Nah, artinya begini, Pak. Apabila ketemu dengan panah 2 sampai 3, artinya pergerakannya kan strong nih, Pak. Kalau dia panah 2 atau panah 3, kita perhatikan histogramnya itu akan memiliki korelasi secara langsung dengan pergerakan harganya itu, Pak. Sama dengan bintang berarti kebalikannya. Yes, sama dengan bintang. Ini ada pertanyaan daripada teman kita, fungsi pelampung buat apa, Pak Maruli? Nah, kalau misalkan ada pelampung berdekatan dengan jangkar yang X tadi, itu indikasi kita diberikan informasi bahwa pergerakan harga itu kecenderungan sideways. Itu fungsinya, Bapak Ibu. Ini saya coba baca ya, Bapak Ibu ya. Izin Pak, kan ada kompas kan cuman pakai H1, nanti entry-nya perlu lihat TF kecilnya dulu tidak, Pak? Oh, berarti itu kalau misalkan menggunakan time frame yang kecil, berarti itu namanya tidak konsisten. Ya, kita menggunakan kompas nih, kita menggunakan GPS. Ya, Bapak Ibu ya, kita sudah menggunakan GPS. Contohnya kita mau pergi menyetir dari Jakarta ke Bandung, kita udah pakai GPS. Nah, GPS itu kan bisa mendeteksi mana jalan yang macet kan. Nah, kita sudah dikasih tahu GPS lewat tol Jagorawi lurus terus naik ke atas. Nah, tapi opsi kedua, ini kan dia tanya, kita bisa menggunakan time frame yang kecil ya. Tiba-tiba kita turun di jalanan lagi, kita tanya orang yang ada di sana, penduduk yang ada di sana, Pak, macet nggak lewat sana? Itu artinya sama, Pak. Ya kalau misalkan kita sudah pakai GPS, ngapain kita tanya orang lagi, Pak? Kira-kira demikian, Pak. Ya kalau kita sudah konsisten dengan time frame H1, itu yang kita gunakan. Karena ini menggunakan data algoritma matematika dia, Pak. Artinya nggak usah lagi kita gunakan GPS sama sekali, tuh. Ya tanya aja orang, ketemu misalkan di titik mana, tanya, Pak macet nggak ke arah sana, Pak? Gitu. Akhirnya kita diputar-putar. Bapak Ibu, saya bukan mengetahui Bapak Ibu ya, tapi yang saya ketawain adalah diri saya. Begitulah pengalaman saya zaman lalu. Pengalaman saya masa lalu begitu. Ya, saya tertawa pada diri saya masa lalu. Saya coba baca lagi. Jadi fungsi pelampung buat apa, Pak Maruli? Oh, tadi udah ya. Gambarannya berapa equity untuk mendapatkan indikator itu, Pak? Oke, 10.000 US dollar, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalaupun 10.000 US dollar, tidak boleh trading seperti yang saya gunakan tadi, langsung satu lot ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu harus belajar terlebih dahulu cara menggunakannya. Begini, ilustrasinya begini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ingat pernah dulu menggunakan mobil Hijet 55 ya. Masih ada yang punya kah? CC-nya kan 700 tuh. 700 ya, 700. Nah, habis itu kan ada mobil lagi yang CC-nya 1000, kemudian ada 3000 sampai 4000 ya, kurang lebih ya. Nah, sekarang kan makin tinggi CC mobilnya, kecepatannya kan semakin tinggi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita menggunakan CC kecil, maka kecepatan daripada indikator itu membaca itu akan menjadi lagging dia. Ya, harga udah kemana-mana, informasi belum kita dapat. Nah, kalau ini kita menggunakan leading indikator, Bapak Ibu. Ya, per setiap candle informasi diberikan kepada kita. Jadi tidak akan ada candle yang tidak diberikan tahu informasi kemana harganya. Nah, jadi contohnya Bapak Ibu, biasa menggunakan CC misalkan 700 cc mobilnya. Contoh tiba-tiba masuk ke 3000 cc. Ya sekali injek gas berbahaya Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu gunakan itu adalah CC kecepatan tinggi. Jangan sampai, cuma ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Bapak Ibu menabrak orang dan mencelakai orang, atau Bapak Ibu menabrakkan diri sendiri dan mencelakai diri sendiri. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah menggunakan alat ini, tidak boleh langsung digunakan untuk akun real. Latihan dulu. Dan itu akan kita pantau dulu Bapak Ibu. Di demo dulu. Pertama yang diperiksa itu adalah kompetensinya Bapak Ibu dalam menggunakan alat ini. Bukan saya mengatakan Bapak Ibu tidak kompeten, ya tidak. Tetapi menggunakan alat ini. Ya, dalam konteks penggunaan alat ini Bapak Ibu. Saya nggak bilang Bapak Ibu, bukan. Tapi dalam menggunakan alat ini. Karena Bapak Ibu, ada orang yang ketika trading bersama dengan saya, dia confidence Bapak Ibu. Bisa sampai dapat 2.000-3.000 dolar ketika sekali klik. Tapi ketika saya nggak ada Bapak Ibu, ketika dia trading, dia bingung sendiri.
Biasanya begitu Bapak Ibu. Nah, sebagai bukti begini Bapak Ibu. Pertama kali kita menggunakan GPS ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kalau misalkan kita bersama dengan teman kita yang sudah tahu cara menggunakan GPS, itu kan kita oh ini belok kiri, belok kanan, 300 meter belok kiri. Kan dikasih tahu kan? Itu juga sama dengan ini. Nah, tapi ketika kita sudah 300 meter, kita sendiri, nah tiba-tiba ya dia bilang belok kanan, ada persimpangan kan? Misalkan belok kanannya itu ada 3 persimpangan. Belok kanan yang mana, Pak? Nah, begitu pertanyaannya. Ya, jadi latihan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak perkenankan Bapak Ibu. Ya memang uang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalkan punya berapa banyak pun. Tapi yang saya jaga adalah jangan sampai Bapak Ibu menghabiskan uang Bapak Ibu penyumbang nomor 1 yang selalu top up di pasar. Itu tujuannya. Ya, jangan jadi raja top up. Ya, mendingan raja withdraw, raja WD ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak jelas, ya harus konsultasi Bapak Ibu. Jadi di sini wajib pertemuan sesudah menggunakan alat ini 2 minggu harus bertemu dengan saya. Apakah itu menggunakan Zoom atau tatap muka langsung? Iya dong Bapak Ibu dong. Karena saya cuma takut Bapak Ibu trading ketika trading. Kalau cuan sih nggak masalah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu contohnya kompasnya baik. Bapak Ibu bikin trading sendiri, saya sell karena Bapak Ibu pikir ini sudah tinggi. Ya itu kan persepsi Bapak Ibu, persepsi kita yang kita bilang itu tinggi. Fakta membuktikan bahwa harga ini sebenarnya belum tinggi, maka bisa terjadi harga bisa lebih tinggi. Bapak Ibu pernah kan melihat contohnya kita menggunakan RSI. RSI sudah misalkan di 12%, tapi harganya masih turun terus kan? Pernah nggak? Atau stokastik juga sama. Ya, karena kita tidak menyadari bahwa dalam indikator tersebut ada yang disebut sebagai convergence divergence. Artinya convergence, ketika dia indikatornya searah dengan pergerakan harga, itu yang disebut sebagai convergence. Tapi ketika dia tidak searah dengan pergerakan harga, itu disebut sebagai divergence, Bapak Ibu. Nah, itulah yang membuat saya sering kejebak di tahun 2007, 2008, Bapak Ibu, di dalam market. Ya, jadi donatur ya Bapak Ibu ya. Harapan saya sih Bapak Ibu jangan jadi donatur. Bapak Ibu jago WD aja, jangan jadi donatur. Nggak enak jadi donatur loh. Bisa pusing kepala loh Bapak Ibu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tanya Pak. Oh boleh. Itu untuk indikator seperti itu kan di ISF ada ya Pak ya? Gimana? Di ISF yang metadata-nya ISF. Oh tidak, Ada, tidak. Harus diinstal tidak. Pak. Harus diinstal. Ya, jadi misalkan ini Bapak berminat, nanti tinggal buka akun 10.000 US, Bapak trading sendiri menggunakan indikator ini, dan harus ada latihan dulu Pak. Tidak boleh langsung di akun real, harus demo terlebih dahulu. Dah, demo akunnya itu nanti kita akan berikan login dan password untuk demo akunnya, untuk Bapak gunakan. Nah, di situ nanti kita pantau sama-sama Pak. Apakah Bapak sudah benar menggunakan signalnya atau tidak? Kira-kira begitu Pak Yoga. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Oh ini ada pakai trading view Pak? Tidak. Kita tidak menggunakan trading view. Kita tidak menggunakan. Kita menggunakan MetaTrader 4 MT4 buatan Rusia. MT4 MetaTrader 4 buatan Rusia ya. Nah, ada lagi. Ini Bu Yenti mau bicara toh? Oh enggak. Iya benar ini MetaTrader 4 ya. MT5 kenapa nggak ada? Oh ya, karena perusahaan saya menggunakan MetaTrader 4. Sebenarnya untuk close all itu pun ada software yang bisa digunakan untuk close all di MetaTrader 4, jadi bukan MetaTrader 5. Nah, untuk close all itu bisa di MetaTrader 4 juga, yang penting disuntik untuk close all-nya, sekali klik langsung. Ini ada lagi, kalau pakai MetaTrader 5 nggak bisa ya. Nggak, karena perusahaan saya menggunakan MetaTrader 4, jadi saya support MetaTrader 4. Kalau perusahaan saya menggunakan MetaTrader 5, saya akan mensupport di MetaTrader 5. MT4 Bapak Ibu. Lagi. Saya coba baca dulu ke atas ya, ini Bapak Ibu, takutnya ada yang fungsi pelampung tadi sudah paham ya. Ini sangat ganggu, apa ini? Sangat ganggu.
Kalau sesi New York, terutama news, apakah indikatornya bisa pasti? Bisa pasti lah. Justru itu yang kita tunggu, non-farm payroll, CPI, data-data besar ya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan, akan dibimbing oleh indikator tersebut ya. Oke, nah, Bapak Ibu, kalau berminat nanti langsung japri saya aja ya, japri saya nanti sesudah registrasi online. Nah, kemudian nanti sesudah ditelepon oleh WPB, wakil pialang berjangka. Nah, transfer Bapak Ibu, nah baru kita kirimkan ke Bapak Ibu ya indikator signalnya, master signalnya Bapak Ibu. Nah, digunakan di PC atau digunakan di laptop Bapak Ibu ya, digunakan di PC. Oh, ini ada masuk lagi ya. Syaratnya bagi user apa Pak? Ya tinggal buka akun aja ya, buka akun 10.000 ya, nanti dapat master signalnya. Equity minimal berapa? 10.000 US dollar ya, 10.000 US dollar. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu tinggal japri saya lewat nomor yang itu ya. Nah, baru ya kita akan buatkan latihan lagi. Nah, Bapak Ibu yang berada di luar kota tidak perlu khawatir karena bisa lewat Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada di Jakarta bisa langsung datang ke kantor nanti. Kita appointment dulu, tapi ya Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan tapi masih belum lancar, ya jangan segan-segan ya, belajar lagi. Kita siapkan waktu Zoom. Nah, kalau misalkan ada grup yang bergabung, misalkan ya boleh sekalian di dalam grup. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Ya. Nah, jadi indikator tersebut kita tidak perlu lagi menggambarkan support dan resisten. Nah, di sana sudah ketahuan batasan risiko kita ada di berapa, dan di sana juga sudah ada panduan kapan beli, kapan jual Bapak Ibu. Nah, tidak masalah bila mana terjadi data-data besar, termasuk non-farm payroll, CPI, ataupun apapun itu, tidak masalah. Karena signal sudah membaca dan mendapatkan informasi sehingga di-provide ke kita sebagai seorang traders Bapak Ibu. Nah, ada yang minat Bapak Ibu? Ini sepertinya ada yang malu-malu nih minat, tapi ya udah nanti dijapri aja ya. Nggak dijapri aja Bapak Ibu ya. Nah, misalkan Pak, saya nggak sampai 10.000 nih. Contoh nih ada nih, tapi cuman ada 9.000. Ya nanti dijapri aja pelan-pelan ya. Di sini nggak enak karena di sini kita pukul rata 10.000. Atau Pak, saya nggak ada 10.000 tapi adanya 12.000, bisa nggak? Ya bisa banget ya. Oke, ini belum ada budget Pak, ya tidak apa-apa Bu. Tidak perlu dipaksakan ya. Nah, tapi biasanya ya Bapak Ibu ya, saya belum pernah mendengar ada kata orang tidak puas dengan master signal ini. Belum pernah ya. Nah, tapi saya pernah juga mendengar ada yang belum konsisten. Karena kenapa Bapak Ibu? Dibuatkan menurut persepsi sendiri. Padahal kan protapnya kan sudah ada ya. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan masih belum secara maksimal bisa menggunakan, ya jangan malu-malu lah ya. Kita lakukan. Oh, ini ada satu lagi nih. Oh ya, ini tadi, oh ini Bu Dokter ya, iya Bu Dokter, tidak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu, berhubung karena saya masih ada meeting, kita akhiri dulu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya. Kita sudah belajar bersama untuk master signal, dan kita akan coba agendakan kembali di waktu yang akan. Oh ini Pak, tingkat keberhasilan berapa persen? Persentase tingkat keberhasilannya tergantung usernya ya Pak. Iya, jadi misalkan Bapak Ibu dari penilaian 4K tadi itu, kompeten, konsisten, komitmen, dan konsekuensinya. Nah, itu tergantung karena sama seperti menggunakan GPS kitanya, Pak. Nah, kira-kira demikian ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ya, kita akhiri dulu acara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak dan Terima kasih Pak Maruli. Ya, oke. Terima kasih Pak Maruli. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.